keinginan dalam urusan keduniaannya melebihi jatah usianya. Itu tulul amal teko hayang keinginan keduniaannya lebih ke mana mah. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi lah juga. Padahal jatah umurnya hanya sedikit, tapi keinginan keduniaannya jauh gitu ya, melebihi jatah hidup yang diberikan oleh Allah. Nah, yang terakhir catatan ke-9 kemarin ya dari kitab Fathul Bari bab 4 ini, yaitu man qasura amaluhu qalla hammuhu wa tanawwara qalbuhu. Ya, barang siapa yang kebalikan dari tulul amal itu qasrul amal. Nah, artinya keinginan ke arah keduniaannya itu tidak melebihi, katakanlah ya, tidak melebihi jatah umur. Kalau yang tulul amal itu keinginan ke arah keduniaannya itu jauh melebihi jatah umur gitu ya. Pokoknya malah melambung jauh. Keinginan urusan keduniaannya sangat besar. Kalau yang sedikit keinginan urusan keduniaannya, nah nanti yang berikutnya berarti dihilangkan juga nggak perlu ya, nggak jangan dihilangkan gitu ya. Ada keinginan keurusan keduniaan gitu ya, itu jangan dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Karena itu salah satu sifat, salah satu bawaan karakter gitu ya. Manusia itu ada pasti ke arah keduniaan, pasti ada. Aslinya manusia yang memang di dalam dirinya ada hal tersebut. Ya, ke arah keduniaan atau hal-hal yang bersifat keduniaan. Langsung kemarinnya juga sudah saya bandingkan dengan adanya nafsu di dalam diri manusia yang kecenderungannya mengarahkannya, membawanya kepada hal yang jelek yang nggak bisa diubah. Tapi yang benar itu kan jangan sampai dikuasai nafsu. Kalau dikuasai nafsu, ya pasti karena nafsu pasti jelek, ya buruk ya. Karena nafsu ini kan kecenderungannya membawanya kepada hal-hal yang buruk. Dan disebut lagi mentak lamun ngagugu nafsu, salah berarti. Karena nafsu itu sesuatu kan yang ada di dalam diri manusia, nggak bisa dibuang, nggak bisa dihalangi. Yang salah itu kalau diikuti, karena pasti ke hal yang jelek, hal yang buruk. Nah, soal ini pun sama, berarti harus, nah dengan kalau terkait nafsu tadi berarti ya, dan nafsu makilah ya, an nafsu ya, bukan nafsu bahasa Sunda. Bisi nafsu bahasa Sunda nasteng. nafsu makan itu ta. Nasteng. An nafsu sesuatu yang Allah masukkan ke dalam diri manusia. Nah, di mana an nafsu itu kecenderungannya kepada yang jelek dan memerintahkannya itu kepada melanggar gitu ya, hal yang buruk lah gitu an nafsu mah. Ini kan tidak bisa dihilangkan, memang Allah yang memasukkan. Mestinya bagaimana kita bersikap terhadap an nafsu? Ya bagaimana kita bersikap menyikapi ya an nafsu ini? Anggaplah an nafsu itu tamu
Ya, anggaplah an-nafsu itu tamu, kita adalah kita. Kemudian datang an-nafsu. Maksudnya saya analogikan, bandingkan sebagai tamu itu, kalau an-nafsu itu sebagai tamu gitu ya, datang, apa kita yang harus menguasai, mengatur nafsu, atau kita yang diatur, dikuasai oleh nafsu? Justru kalau yang diatur, dikuasai oleh an-nafsu, nah kenapa tuan rumah itu malah ya artinya kan terserah kita, maksudnya an-nafsu ini mau kita bagaimanakan? Artinya kan bagaimana kita menyikapi an-nafsu tersebut. Saya analogikan seperti itu, anggap ke tamu, siapa yang berkuasa? Ya siapa yang berkuasa itu kan? Apakah si an-nafsu itu yang kemudian mengatur itu kan harus begini, harus begitu, barikan goreng bungkul gitu kan, gitu nate deh. Makanya biar bagaimanapun sebetulnya kan salah mengganggu nafsu mah. Kenapa kita tuan rumah malah dikuasai? Begitu datang teh pangdaharkeun cai yang mandi, ngeunah we si cai teh bercik urang teh tamu teh. Yang wacan. Can hareup. Wah, aya tamu kitu rek dikumahakeun coba. Mikir cek urang teh rasaan tuan rumah teh urang sih, tapi kenapa ya malah kita yang begini begitukan dan kita harus mengikuti. Bodoh sebenarnya mah kan. Hasilnya teh gitu, bodoh orang yang mengikuti nafsu mah. Nah gitulah aja analoginya, tapi itu tidak bisa dibuang. Nafsu itu memang sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia. Ini juga sama sebetulnya. Diusir tuh bisa, gitu nafsu itu dibuang nggak bisa. Sementara keberadaannya pasti terus mengganggu. Keberadaannya itu pasti terus mengganggu. Artinya kan benar kudu pintar berarti. Iya saya menyebut kudu pintar kan hadis yang ini. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang kais wah jenius itulah sebutnya, brilian, cerdas. Mandana nafsahu yaitu orang yang mampu mengendalikan nafsu. Nyatakan kudu pinter urangna. Kalau tidak memiliki kemampuan tersebut artinya bakal dikuasai oleh nafsu, pasti hasilnya teh eta nu disebut bodoh gitu. Kan kebalikannya kan al-ajizu atau al-ahmaku manit taba'a hawahu. Ya, orang yang mengikuti al-hawa lah bukan nafsu di nanu kadua nama boro-boro ku nafsu ku al-hawa nawa geus eleh. Itu hadisnya lamun kalau kita mencermati itu susunan katanya, kalau al-kaisu mandana nafsahu, kalau al-ajiz atau al-ahmak itu manit taba'a hawahu bukan nafsahu. Orang yang kais, yang cerdas, yang pintar, nafsu saja bisa ditundukkan, apalagi al-hawanya. Karena al-hawa itu asalnya netral. Al-hawa mah bukan nafsunya beda deui. Al-hawa mah kahayang. Kalau keinginan seseorang pasti kepada yang jelek nggak? Enggak. Kahayang jeung karesep lah gitu ya, kahayang jeung karesep. Ini juga ada pada manusia al-hawa. Aya nu hayangna kana naon, aya nu resepna kana naon. Ini belum tentu hal yang buruk. Kahayang jeung karesep. Nah, kalau orang yang al-ajiz, yang lemah, yang dungu itunya, jangankan sudah dipengaruhi oleh an-nafsu, kahayang jeung karesepna wae memang geus kana nu goreng. Puguh ku nafsu mah atuh nu kitu mah geunah pisan. Teu kudu didengkek di naon teu kudu didengkek terus diseret dikelepek ke jambeurkeun gitu. Pak anu itu mah dipaksa berarti ku nafsu teh nya didengkek itu diseret lantaran ngalawan. Ari nu ieu mah memang al hawanya
pun sudah kecenderungan al-hawanya itu sudah ke arah yang jelek, atau tinggal diketrekan itu kejauhan nyamperkeun teh. Coba itu susunan katana teh al-kaisu maman dana nafsahu bukan hawahu. Tapi kalau al-ajiz atau al-ahmak itu manit taba'a hawahu bukan nafsahu. Orang al-kais orang yang hebat, nafsu saja bisa dikalahkan. Tentu untuk mengarahkan al-hawa lebih mudah. Ya kalau an-nafsunya sudah bisa ditundukkan, itu sudah bisa ditundukkan, dikendalikan, kalau al-hawa pasti lebih mudah. Ya, orang yang al-kais yang hebat, nafsu saja bisa ditundukkan, orang yang dungu itu al-hawanya saja kok sudah ke arah yang jelek. Ya tinggal dikelepek di kejauhan nanti ku nafsu itu terus kan itu. Tiba baranting teluturkeunage. Jadi harus gitulah saya analogikan an-nafsu mah tamu. Nah, nanti al-hawa itu kita gitu ya. Itu kita sendiri mau diarahkan kemana? Apa mau mengikuti an-nafsu? Atau ke arah yang benar, artinya ya. Kalau ke arah yang benar itu artinya harus sudah dengan ilmu ke arah ketaatan. Nanti ke al-hawanya itu kahayang jengkar seperti karena taat. Karena al-hawa mah kahayang jengkar sepah netral ieu mah kumaha nu rek dikamanakeun hayu wae. Kalau yang diarahkan kepada yang taat, jadi itu al-hawanya ke arah yang taat. Yang jeung resepna teh kalau yang berupa ketaatan. Tanpa an-nafsu pun al-hawa itu terserah kita sendiri mau dikemanakan. Hanya an-nafsu pasti ngagupayan gitulah. Hanya an-nafsu pasti akan terus memanggil supaya al-hawanya ini mengikuti an-nafsu. Hese wae didengkek gitu ku an-nafsu teh dipaksa. Jadi didengkek diseret gitu oleh an-nafsu mun teu nuturkeun teh. Tapi ini kan harus kuat artinya. Ya harus kuat. Nah, kembali lagi yang kemarin itunya watana warokolbuhu, orang yang keinginan soal nanti ada ke depannya keinginan terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan itu tidak bisa dihilangkan. Alamiahnya manusia ya. Karena pada asalnya tanpa agama orang itu naonnya berjibaku lah gitunya, bergumul dalam urusan apa kalau tanpa agama? Ya urusan dunia, ada cicing lagi di dunia tuh. Makanya itu memang aslinya manusia tidak bisa dihilangkan. Ada nggak yang mampu ya 100% gitulah. Semuanya, segala hal, segala-galanya itu hanya urusan ibadah, urusan keakhiratan. Eta nu moal aya teh nu gitu. Gak kan ada yang sanggup kalau 100% itu ditinggalkan ya, ditinggalkan gitunya amal yang pakai alifnya naon atunya lah. Bisi pabelit jeung amal soleh maksudnya teh amal. Padahal ini kan amal di dia mah ke angan-angan. Di mana panjangnya angan-angan manusia itu yang salah yaitu ya panjangnya angan-angan manusia itu melebihi jatah umurnya. Jatah umurnya hanya 60 tapi segala-galanya itu sepertinya dia itu mau hidup 1000 tahun sugan mah. Itu tuh amal tehnya angan-angannya, lamunannya, keinginannya tapi urusan keduniaannya itu jauh melebihi batas jatah usia. Nah harusnya kan kosrul amal mah terus diminimalisir gitu, tak angan-angan harapan keinginan nubieu teh jangan melebihi batas jatah umurnya. Kalau mau melebihi batas umurnya anggap ya
Kalau melebihi batas umurnya itu berarti setelah meninggal. Ya jatah umur batas usia itu kan meninggal berarti selesai umur teh. Tanu dipikirkan setelah meninggal harusnya apa? Mun rek mikir jauh melebihi batas usia, berarti yang dipikirkan setelah mati apa? Tak eta nu kudu make ilmu teh, eta nu kudu make agama teh, ari jelema geus maot tuluy kumaha. Ini ya dari ini aya gambarna di dieu mah tuh dina Fathul Bari mah ya teh. Ya gambarna teh ya itulah batas pokoknya namanya. Manusia itu membuat garis itu ini ada kotak, katakan kotak. Manusia itu di tengah kotak tersebut kemudian membuat garis. Itu garisnya ini seolah-olah dia itu hidup. Ya dia hidup. Ternyata garis yang dia buat itu melebihi kotak ini, keluar dari kotak. Tatulul amal teh selebihnya dari kotak itu, di mana kotak itu adalah jatah hidup pun kena, karena bagian mana we dari kotak itu berarti ternyata jatah hidupnya sekian, tapi kan keinginannya lewat gitu dari batas usianya. Mestinya kan ini makanya yang harus pakai ilmu teh. Kalau setelah sampai kepada kotak atau lingkaran lah sama mungkinnya. Menurut ilmu berarti menurut ilmu kalau hidup manusia itu sudah sampai kepada kotak, garis kotak atau lingkaran itu, selanjutnya masih ada nggak? Ya eta hidup setelah mati, berdepan tapi karena garisnya teh mati manusia teh. Ada nggak yang harus dipikirkan setelah mati? Ari nu dipikirkan urusan kadujaan keneh, pan lieur, aneh, salah pasti. Ya yang namanya tulul amal itu keinginannya teh keduniaan lah gitunya, keduniaannya itu makanya seolah-olah dia mau hidup 1000 tahun padahal jatah kan padahal jatah kan seminggu deui. Tete sebetulnya amal yang dipikirkan angan-angan keinginannya itu seolah-olahnya sebutlah gitunya, seolah-olah hidup 1000 tahun, makanya yang dipikirkan padahal jatah umurnya sekian uka diturut teh urusan kadujaan keneh nu dipikiran teh. Artinya sangat besar kan ya keinginan, kemauan, harapan tentang keduniaannya itu melebihi jatah usianya. Makanya boleh dikatakan seolah-olah dia mau hidup 1000 tahun. Benar memang setelah sampai ke garis akhir itu manusia itu memang harus wajib masih ada yang harus dipikirkan. Berarti hidup setelah mati mau bagaimana? Itu kan harus pakai ilmu. Kalau tanpa ilmu mati ini akhir dari segala-galanya. Kalau tanpa ilmu yang benar mati ini akhir dari segala-galanya. Makanya meskipun jatahnya 100 misalnya, angan-angannya 1000, kan rek dibeakeun iya we 1000 ge. Meskipun sadar bahwa umurnya nggak akan sampai 1000, tapi keinginannya tetap sampai 1000. Hanya yang 1000 itu mau diedankeun pokoknya mana sapaeh nepi ka paehna. Makanya segala-galanya hanya tentang keduniaan 1000 atau katakanlah di angan-angannya itu 1000 tahun terusnya ditarik pokoknya mah nu 1000 teh jadi nepi karek dipake sapaehna sampai meninggal. Nah padahal benar ya jatah umur manusia itu kalau ibarat garis itu ketika sampai ke garis pinggir tadinya, ketika sampai ke garis pinggir itu memang hidup di dunia berakhir. Di dunia berakhir, tapi hidup manusia kan masih terus. Benar eta teh kudu dipikiran ka ditu teh mau bagaimana. Ya kalau yang sebutannya tulul amal itunya itulah melambung jauh terbawa mimpi. Tenggelam dalam lautan emosi itu. Dan memang gitu pasti emosi jiwa jadi nanti.
Nah pasti gitu, pokoknya melambung lah angannya sampai di mana gitu ya. Mestinya itu terus kalau urusan keduniaannya terus diminimalisir. Makanya harus jadi sebaliknya itu kosrul amal. Sebaliknya yang harus lebih banyak dipikirkan itu berarti kebalikan dari urusan dunia itu adalah urusan tamun eta benar kudu dipikiran, eta mah wajib. Ya kalau itu ya, karena memang kan menurut ilmu ya, saya katakan menurut ilmu. Menurut ilmu memang benar. Manusia itu akan berjalan dan sampai ke garis pinggir tadi dalam arti meninggal. Tapi kan menurut ilmu manusia meninggal itu bukan akhir segala-galanya. Masih hidup kan sebetulnya manusia itu. Benar nggak hal ini harus dipikirkan sejak sekarang? Tapi yang dipikirkan apabila setelah meninggal itu kan bukan urusan keduniaan. Nanti setelah meninggal itu manusia bagaimana? Bagaimana yang akan dihadapi dan dijalaninya setelah meninggal? Itu kan yang harus pakai ilmu. Dan apa namanya? Apa yang akan ya kalau menurut ilmu berarti kan apa yang akan dihadapi, dijalani, didapatkan oleh orang yang sudah meninggal itu kan ternyata begitu meninggal sudah mulai benar-benar waktunya menerima balasan dari amal selama di dunia. Tak gitu tah penjelasan dari Allah artinya ya. Ya penjelasan dari Allah kan setelah manusia meninggal terus apa sih yang dijalani, dihadapi, didapatkan oleh manusia setelah meninggal? Kan sudah mulai tetenya, sudah mulai waktunya tinggal menerima balasan dari amal yang dilakukan selama di dunia. Sehingga begitu meninggal langsung dibawa ke alam kubur gitu kan, manusia kan langsung dibawa ke alam kubur atau alam barzah. Ya sebutlah mereka sekarang yang sudah meninggal itu sedang apa sih di sana di alam barzah? Di alam kubur. Kan bukan sedang beramalnya seperti manusia yang masih hidup. Kalau manusia yang hidup di dunia mah sedang beramal, selama hidup pasti beramal. Begitu meninggal mulai saatnya menerima balasan dari amal ketika di dunia. Artinya mereka yang sekarang sudah meninggal itu mereka itu sedang menerima balasan dari amal mereka selama hidup di dunia. Ya inti garis besarnya ada dua. Kalau soleh lah katakan ya. Kalau ketika di dunianya soleh, banyak beramal soleh, berarti sedang menerima balasan dari kesolehannya, nikmat kubur. Kalau menjadi orang yang durhaka, ya sedang menerima balasan dari kedurhakaannya, yaitu mendapatkan siksa kubur, dan akan seperti itu sampai muara terakhir pisan. Perjalanan manusia itu adalah surga atau neraka, sama itu juga sebagai balasan dari amal ketika di dunia. Tapi kosrul amal teh meminimalisir gitu ya, karena kalau dihilangkan sama sekali nggak akan bisa. Itu sudah bagian lah ya, bagian dari yang namanya manusia di dalam dirinya itu ada ke arah keduniaan. Apa ada yang bisa menghapus mau bisanya. Jadi mengarahkan sepenuhnya 100% gitu ya ke dunianya, ditinggalkan hanya urusan ibadah weh. Nabi wungkul nu gitu teh. Ya hanya Rasulullahnya yang mampu seperti itu. Ternyata kan itu pun karena dimaksum, benar-benar dijaga, ditolong oleh Allah supaya Rasulullah ini tidak ada celah. Harus sempurna ya, karena Rasulullah ini oleh Allah dijadikan contoh untuk semua orang. Nggak boleh ada kejelekan, keburukan sedikit pun yang bisa dijadikan celah untuk orang merasa benar kalau tidak taat. Dengan mengatakannya nabinya juga. Kan orang bisa kan mengatakan begitu ya.
ketika menemukan celah gitu kan lah ya, keburukan, kejelekan, kekurangan yang ada pada, karena Allah menetapkan ya teh atuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Kalau banyak kekurangannya, ada kelemahannya, ada kesalahannya, itu pasti jadi celah untuk orang yang tidak taat, untuk orang merasa benar kalau tidak taat. Ya kan dengan mengatakan seperti itu, namanya juga begini-begini, yang jelek pasti kan yang diungkapnya. Ada Nabi lagi gitu, orang, kira teh bakal gitu, orangnya wajar we. Sehingga Rasulullah SAW itu ya 100% hidupnya itu hanya ibadah. Nah selain Rasulullah SAW itu ya karena ke arah keduniaan itu sudah menjadi bagian dari manusia, dibuang nggak bisa, diperjuangkanlah itunya untuk diubah arahnya kepada ketaatan yang mampu 100% juga nggak akan ada. Ya kita melihat yang ini bahwa kalau Abu Bakar punya dosa nggak? Ya Abu Bakar punya dosa nggak? Ketika berdosa dia sedang beribadah nggak? Namanya yang beribadah jadi dosa. Abu Bakar itu punya dosa, berarti waktu berdosanya dia sedang beribadah bukan? Ya lain, justru karena ngelanggar. Entah yang terasa ataupun yang tidak terasa. Tapi kalau untuk orang sekaliber Abu Bakar namanya, ya katakanlah akal kita akan mengatakan mustahil Abu Bakar sengaja melakukan perbuatan dosa dan dia tahu itu perbuatan dosa. Mustahil Abu Bakar gitu. Tapi tetap kan yang namanya selain Nabi itu pasti punya dosa. Pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan pelanggaran. Hanya kan dosa itu ada yang dilakukan secara sadar, ada juga yang dilakukan secara tidak sadar. Ya berarti itu menunjukkan bahwa pada mahal ayah Arindo 100% mah itu hanya Rasulullah SAW. Makanya kosrul amal teh meminimalisir gitu tah. Ya kalau ke arah keduniaannya terus berarti harus terus ya terus diminimalisir, meminimalisir ke arah keduniaan itu dengan cara arahkan diri itu ke arah yang berlawanan dengan keduniaan. Ya arahkan ya ke apa namanya, ke arah yang berlawanan dengan urusan keduniaan. Pasti urusan ibadah, pasti urusan akhirat. Terus kamari contohna itu seumuh. Ya jadwal Persib jam 6:30 puting gitu teh. Adan Isa jam 7 lah katakan. Kernu hobi main bal berat sholat Isya teh ninggalkeun nonton Persib teh kalah kumaha ge. Nah, begitu ada azan pada nonton Persib keduniaan ya. Nu disebut keduniaan teh gak ada pahalanya kalau dilakukan, kalaupun benar dilakukan. Tidak ada dosanya kalaupun ditinggalkan, atau kalau dilakukan ternyata salah. Bebas, namanya juga urusan keduniaan, tidak akan terbawa sampai ke akhirat. Nu lalajo teu dosa, nu teu lalajo teu dosa. Ya nu nonton Persib dosa teu? Henteu, nu teu lalajo. Nu nonton dapat pahala enggak? Nu teu nonton dapat pahala enggak? Eta urusan keduniaan. Tapi begitu jam 7 teh azan, pek rek nu mana nu dipigawe? Yang mana yang mau dikerjakan? Salat berjamaah atau diteruskan? Nonton Persib bari eleh 3-0 sih setengah mah 30 menit ge.
Eta didinya berarti tarik menarik jeung nu tadi pan eta teh resep panambahan bal teh. Eta kahayang jeung karesep teh diarahkeun ku nafsu teh. Mending lajo Persib jeung salat mah cek nafsu eta mah. Keur mah hayang jeung resep kanu nonton lagi. Terusnya dikuatkan oleh si nafsu teh geus dituykeun lebar mah teu kabogean golna rugi cenah lajo teh. Baik lagi kan lah kalem we. Kayak ngegedean lah. Saya sugan teh bisa bayar. Kayak ngegedean cenah lah elehna. Tuluy lalajo. Seolah-olah nafsu mah geus cilaka mah. Si orang itu dibiarkan. Bisa jadi keimanannya muncul kaduhung tadinya jabal Persib lagi eleh di jabat berjamaah asa rugi hirup teh. Ripek teh 3 hari kemudian kan jadwal main deui kitu deui sih. Kitu deui we teu kuat eta tang ngelehkeun eta. Ngelehkeun kahayang jeung karesep. Padahal mah pan lalajo teu dosa, nu teu lalajo teu dosa. Nu lalajo gak dapat pahala, yang tidak nonton juga gak. Kalau gitu disebut urusan keduniaan teh. Ketika datang waktu Isya, kemudian ada muazin yang memanggil, sebutlah mengerjakan sholat Isya. Nonton Persib mau urusan keduniaan, sholat Isya mau ibadah, mana yang mau dilakukan? Takosrul amal teh gitu, minimalisir terus gitu ke hal-hal ke arah-arah keduniaan. Bagaimana caranya? Bawa karena ibadah. Nah dengan cara seperti itu, tanawaro qalbuhu teh hati akan menjadi terang. Pan hirup teh kudu caang. Da panon ningali ge ari poe. Meskipun mata tidak buta kalau gelap. Artinya hidup itu kan harus terang, bukan mata ya kalau mata lahir ya. Bukan matanya yang buta, tapi kalau gelap itu perlu cang gitu. Allah menurunkan cahaya, Allah menurunkan keterangan, penjelasan teh cahaya supaya terang. Cik atuh geus caang mah. Mun kitu poek, mun lempang ti tajong ti babardug teh pantes, ari beri duit jeung ti tajong di nu caang, di nu rata deui. Oh, keur malaweung, keur peureum, raha atuh beut bari peureum. Artinya tidak mau melihat, padahal keadaannya terang karena Allah sudah menurunkan cahayanya. Tak ayeuna mah peureum berarti nu kitu teh. Karena Allah menurunkan ilmu itu berarti sudah terang. Ya Allah menurunkan ilmu itu berarti keadaannya itu sekarang sudah terang. Nah ya keneh di tajong. Nah ayeuna ti babaradug, nah ayeuna labuh lembang teh pan di nu caang, da teu katingali tincakeun. Teu hati-hati berarti kemungkinanna kitu nya. Peureum malaweung. Dan itu kan yang tidak boleh. Eta anu dimanfaatkan ku setan teh. Kalau itu apa namanya? Kalau terangnya terang untuk mata lahir lah gitunya. Matanya tidak buta, matanya normal, bisa melihat. Kalau gelap kan siga nu keur cicing di imah sorangan, imah tuluy aliran dengan lilin, tapi eta tuur kana meja. Siga teu apal wae tuh. Imah sorangan puluhan tahun cicing didinya. Jadi di imah sorangannya aliran, dengan lilin, eta tah tuur tah kana meja. Siga teu apal wae didinya teh sabarapuluh tahun atuh. Da ari poek mah nya ge apal medan, beda. Tahu situasi kan eta teh nya apal medan sebutannya tahu situasi, nabat ngarayap kan coba. Maya tetap perlu gitu caang hirup teh perlu terang. Nah sekarang rumah ini terang tapi kitanya merem coba gerak jalan nggak baduk moal.
Ya artinya rumahnya sudah diterangi tapi kitanya merem, atuh sarua aja ngenu benda tapi poek tidak gor teh tuur teh ngabadug teh kan juru meja. Jempol dikait karena suku kursi. Cilaka deui baca harus terang dan situasinya terang, matanya bisa melihat. Aya nu keur malawung pan ngabadug oge kan lembun lempang. Nya nu keur malawung teh imam misalna ieu ongkoh lempang tapi bari kieu kana HP pan malawung teh kana lempang teh berarti lempang tuluy geura perhatianna kana nya malawung berarti nu kitu teh. Tiragor di nu kitu ge. Nah, apalagi kalau yang gelapnya itu adalah hati, wah bahaya nah eta mah. Ya kalau yang gelapnya hati gitu aja bukan artinya yang tidak bisa melihatnya itu mata hatinya. Kalau orang kafir mereka itu kan ketika Allah menurunkan agama kan oleh mereka ditolak. Poek berarti hatena orang kafir mah. Gelap gitu aja hati mereka itu gelap. Matanya bisa melihat nggak? Moal ari poek mah. Meskipun mata batinnya normal katakanlah ya. Sakalian nih kalau Allah matanya dilolongkeun dan tidak ada penerangan karena penerangan yang datang dari Allah itu oleh mereka ditolak. Mata batinnya oleh Allah dibutakan, telinganya ditulikan, dan cahaya pun tidak masuk ke dalam hati mereka sehingga kumaha hirupna. Ya terus ya berhenti babaradug ti tatarajong gebut labuh deui ari lempang kudu beurda jelema hirup disebut orang yang sedang berjalan. Tak terus gitu. Tapi betah we gitu teh hirup gitu teh. Sakit ka karasa lengkas geduk deui tuur teh. Titajong deui. Labuh deui, hudang deui, lempang kitu. Tuluy nepi ka pahe hirupna kitu yan betah. Kita watana warokol buhu ya hati itu harus terang, matanya harus tajam, matanya awas, situasinya terang, dan yang selamat itu adalah yang berhati-hati. Kan benar aja, matanya jelas bisa melihat, situasinya terang, dan berjalannya dengan hati-hati, tong malaweng berarti. Tak berhati-hati nate takwa eta teh nambina teh. Matanya harus tajam, situasinya, suasananya harus terang dan berjalannya dengan hati-hati tanu kitu nu bakal salamet mah. Nu moal cilaka mah. Nah, di antara yang bisa menerangi hatinya, menerangi hati itu ya karena ilmunya sudah Allah turunkan. Agama Islam ya, yang Allah turunkan ini adalah yaitulah cahaya dari Allah untuk hati manusia. Terima gitu ya, masukkan supaya hati itu menjadi terang. Nah, kalau sudah menerima tinggal takwa nah kaditu teh berarti tinggal sok hati-hati berjalan teh karena situasinya sudah terang. Ya, dengan memasukkan ilmu, memasukkan agama yang Allah turunkan ke dalam hati itu artinya hati kita itu sudah diterangi oleh ilmu Allah. Nah, tinggal berhati-hatinya. Karena selama berjalan ini ternyata tadi kan banyak ririwa. Banyak hal-hal yang membelokkan, mengalihkan, mengganggu supaya cilaka Dan yang terbesar kekuatan untuk mengalihkannya, membelokkan, intinya untuk mengeluarkan manusianya dari keadaan terang supaya celaka, yaitu setan. Itu yang kekuatannya paling besar. Dan yang ditunggangi oleh setan itu dari dalam diri manusia itu adalah an-nafsu. An-nafsunya sendiri kan artinya dalam diri manusia sendiri kan ada kecenderungan kepada yang jelek, yang buruk, melanggar, berbuat dosa, ada semua manusia. Itulah an-nafsu.
Teteh ditunggangi itu oleh setan teh supaya kekuatannya jadi jauh lebih besar. Tidak ada yang selamat tanpa bantuan Allah. Ya, tidak ada yang selamat tanpa bantuan Allah. Makanya Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung. Nah, karena tanpa perlindungan Allah gak akan ada yang kuat. Ngelawan ku sorangan gitu. Dilawan sendirinya kekuatan. Tong boro jangan dulu dibantu setan lah. Melawan sendiri, mengalahkan nafsu, minang elehna. Osok aya gitu, entana menangna. Nya melawan nafsu gitu nya, osok aya menangna, tapi pasti lebih sering kalah. Kalau melawan menggunakan kekuatan sendiri, bari eta ge an nafsu teh belum dibantu oleh setan. Kalau sudah ditunggangi setan, kekuatannya luar biasa besar. Nggak akan ada manusia yang sanggup melawan. Ayah di set teh. Kalau disebutnya, kalau dalam hadis mah, kalau kita menyebut lah nyambat, si orang Sunda namanya, menyebut-nyebut setan, seolah-olah menyambat, memanggilnya, bukan memanggil dalam arti seperti memanggil jelangkung. Emang ayah jelangkung gitu. Bukan memanggil setan gitu, tapi dengan menyebut, sok nyebut kata itu saja Rasul menyebut tentang disambat setan mah atuh cenah. Itu hadisnya itu ada salah seorang sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah naik kuda. Kemudian jatuh. Nah, waktu jatuhnya itu ya gitu nyebut setan. Nah, Rasulullah menegurnya, tong disambat cenah atuh setan mah. Karena kalau dipanggil seolah gitunya. Karena kalau dipanggil seolah-olah hanyalah olah itunya. Jadi gumasep lah. Setan teh jadi merasa besar dan akan gambarannya akan menjadi sebesar gunung setan teh. Ya manusianya sebesar apa? Sementara setannya sebesar, ya kekuatannya artinya akan semakin besar. Tapi kalau kamu melindungkan diri kepada Allah dari setan, setan itu akan mengecil seperti seekor lalat. Kekuatannya lemah berarti ya anggaplah kalau ada lalat yang datang, kita mampu gak mengusirnya? Mun disambat ini raresepnya nyebut kata itu, kata setan bener raresep. Aya deui pada ieu teh anu persaingan bisnis sih. Aya keripik Pak Ici. Promosi. Rasa pedasnya itu level 1 sampai sekian lah gitu. Pan ada lagi muncul kemudian keripik setan. Lah cik tau make eta atuh ngaran teh lah. Untuk menggambarkan siga nu eueuh deui ngaran. Muncul deui pan persaingan bisnis keripik jahanam. Di kararitu ngaran teh. Itu suka disebutnya tong disambat nu kararitu mah. Mau disambat nggak gedean. Nanti manusianya akan semakin lemahnya dalam melawan. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ini watana warakol buhu nih ya, kemarin itu ya. Hati itu harus terang. Ya, gambarannya seperti barusan lah, orang matanya normal bisa melihat, tapi kan mata ini bisa melihat kalau situasinya terang. Nah, kalau untuk hati manusia, Allah menurunkan agama Islam, itulah cahaya untuk hati manusia. Orang kafir, mereka itu menolak Islam, menolak cahaya yang Allah turunkan, gelap pasti hati mereka. Kalau orang Islam artinya orang yang ini menerima nih cahaya dari Allahnya itu
diterima, dimasukkan ke dalam hatinya, terang sebetulnya situasi hatinya. Ngan sok pareureum teh. Suka merem manusianya padahal hatinya sudah terang. Tapi kalau matanya merem kan sama dengan yang tidak melihat, tetap celaka. Jangankan yang merem, yang tidak merem pun masih ada lagi yang harus diperhatikan. Berhati-hati. Ya, kalau tidak berhati-hati, meskipun situasinya terang, matanya jelas bisa melihat, kalau tidak berhati-hati pasti ada kemungkinan besar ya celaka. Nah, kalau dalam hal tersebut tadi sudah disebutkan bahwa berhati-hatinya itulah yang namanya takwa. Hate geus caang, matanya jelas bisa melihat, ya hiduplah dengan bertakwa, dengan hati-hati, pasti selamat. Tapi modal utamanya adalah ini, berarti situasinya harus terang, masukkan begitu ilmu agamanya, ilmu agama ini terus itu kan ilmu mah karakter dari ilmu itu kan bertahap sebetulnya. Masuknya ilmu ke dalam hati seseorang itu bertahap, nggak ada yang langsung paham seluruhnya. Terus itu bertahap, terus masukkan itu ilmu agama ini ke dalam hati manusia supaya situasinya terus semakin terang. Supaya situasinya keadaannya itu terus semakin terang. Matanya harus melek gitu, jangan merem. Dan berjalanlah dengan hati-hati, tanuk itu nu selamat sampai akhir mah. Ya, yang selamat sampai akhir teh, yang disebut sampai akhir ini kan kalau di dunia kan sampai meninggal, pan akhir hidup di dunia bahkan meninggal. Eta nu bakal selamat sampai akhir mah yang berhati-hati, bertakwa gitunya sampai akhir. Karena bagaimana nanti setelah mati itu kan tinggal menerima buahnya. Ya, kalau mulai dari alam kubur, alam barzah kan bukan harus beramal berhati-hati setelah di sana kan? Karena kalau di alam kubur, di alam barzah, apalagi nanti di akhirat, itu tinggal menerima balasan. Kalau mau hidup berhati-hati mah selama ketika masih di dunia. Begitu meninggal hidup berhati-hati, gak bisa, sudah bukan waktunya. Nah, waslah darul maut kemaritanya iztahada fi ta'at. Anggaplah mati itu sudah sangat dekat. Kematian itu sudah di depan mata. Pasti tingkat ketaatannya tinggi. Ya, awalnya dari ini qasrul amal. Ya, qasrul amal teh minimalisir gitu. Urusan-urusan yang gak ada pahalanya, gak ada dosanya. Ya, apalagi yang sudah jelas-jelas berdosa mah itu bukan diminimalisir. Kan wajib ya mah dihindari. Ini urusan keduniaan menurut itu dilakukan gak ada pahalanya, tidak dilakukan tidak ada pahalanya, dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan tidak berdosa. Pokoknya gak ada kaitan dengan pahala dan dosa karena gak akan terbawa sampai ke, kalau yang terbawa sampai ke akhirat itu kan pahala dan dosa. Kalau amalan-amalan yang berpahala berarti akan terbawa ke akhirat disebutnya. Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Ini amalnya, ini pahalanya, dosa juga sama. Kalau urusan keduniaan bebas makanya. Pada asalnya bebas mau nonton Persib atau enggak? Bebas. Kenapa bebas? Yang nonton enggak dapat pahala juga tidak berdosa. Yang tidak nonton sama, tidak berpahala juga tidak berdosa. Dan nu jadi dosa mah lamun kuduna ibadah gak ada nu eta nu diamalkeun. Ya, yang berdosa itu kalau harusnya ibadah malah dulu di pembahasan ini di dalam Tahzibul Akhlak judulnya itu yang al-iktison fil amal. Al-iktison fil amal itu apa sih amal yang tepat untuk dilakukan pada satu waktu.
Ya satu waktu teh pan beureun waktu mah tuluy berjalan gitu kan nya. Contoh lagi kalau di kitab Tahdzibul Akhlaknya saya masih ingat di antara contohnya kalau ada azan ta'al iktisar bil amal teh amal apa sih yang dilakukan kalau mendengar azan? Perintahnya apa? Ada nggak perintahnya gitunya dari Rasulullah kalau mendengar azan ini yang mendengar harus bagaimana? Kan ada perintahnya. Ini malah ini satu ini ya contohnya yang memang di situ ya di kitab Tahdzibul Akhlak pun salah satu contohnya ini al iktisad fil amal teh apa sih yang tepat yang benar dilakukan pada satu waktu. Contohnya pada waktu mendengar azan apa yang dilakukan? Jawab cek perintah mah iza sami'tumun nida faqulu bislama yaqulu wazin, jika kamu mendengar azan ikuti. Ya jawabnya aja kita menyebutnya jawab da azan teh. Bukan ikuti, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin ta eta al iktisad bil amal nama. Kenyataannya biasa. Kenyataannya bagaimana? Padahal orang ini sudah di masjid mau berjamaah. Ya pokoknya di luar masjid malah kenal gitu. Ini yang memang mau berjamaah sudah di masjid gitu ya mau berjamaah nih mereka. Atau ada acara pengajian. Ada acara pengajiannya itu sampai ke waktu sholat. Kemudian kan ketika sampai waktu sholat acara pengajiannya berhenti lalu ada satu orang yang azan. Mereka ini mau berjamaah nih selesai pengajian mau terus berjamaah. Nu azan-azan ngobrol-ngobrol tah. Mereka yang tadi itu tidak menjawab azan ngobrol. Ari ngobrol halal haram. Ya halal atuh ngobrol mah. Artinya kalau piraku dari pan itu di masjid misalnya tadi teh beres ngaji piraku ngobrol untuk parugu. Ya artinya obrolnya obrolan wajarnya bu tidak ada pelanggaran pada obrolannya. Tapi labun ngobrol di saat apa sih yang harus dilakukan kalau mendengar azan? Banyak coba perhatikan gitu. Artinya azannya tidak dijawab. Malah terus ngobrol. Aya deui nu ngajawab bari ngobrol, balik juga. Ini nggak jawab cenah bari ngobrol nggak jawab sih bener atuh. Itu jadi salah gitu teh karena jelas ada perintahnya kalau mendengar azan itu apa yang diamalkan kan ada hadisnya, ada perintahnya. Ngobrol ini meskipun ini halal kan pada asalnya. Ya kalau orang ngobrol gitulah berpahala kan? Tuh. Dosa kalau ngobrol henteu deui. Lamun teu ngobrol, cicing aja moal itu. Teu ngobrol ya cari cing we. Ya artinya teu dosa lah gitu. Eta sebut urusan keduniaan teh nu karar itu. Tapi apabila sampai kepada waktunya ketika mendengar adzan maka jelas ada perintahnya yang diamalkan itu apa? Ulah kumaha urang. Kalau sudah jelas perintahnya berarti jangan mengikuti kata hati sendiri. Jadi ulah kuacek urang. Tante nu karar itu disebut minimalisir gitu tanu eta teh. Nu kanu arah keduniaan teh. Itu hati menjadi terang. Nah kemudian kalau untuk semakin meningkatkan ketaatan itu harus dengan banyak mengingat mati. Ya apalagi kalau di sini disebutkannya menganggap kematian itu sudah di depan mata. Nah yang berikutnya nih. Ini yang tadi nih ya sudah sebelumnya. Nah, dari Fathul Barinya begini. Al amalu matbuun fi jami'i bani Adam. Bahwa al amal yang ke arah keduniaan ini ya
Itu kan memang sudah menjadi tabiat, sebutnya bahasa Arab mah tabiat itu tadi lah, naonnya boleh disebut kata lain mah fitrah, kodrat. Artinya tidak ada manusia yang di dalam dirinya ini tidak ada sama sekali ke arah keduniaan, itu akan ada. Wajar artinya ya, wajar kalau orang itu melakukan hal-hal keduniaan, kan baik dosa pan gitu pada asalnya. Ya biar saja kan tidak berdosa. Meskipun tidak berpahala. 100% gitu aja meninggalkan hal seperti itu gak bisa. Itu sudah dijadikan tabiat. Nah, naon atunya bahasa kata lainnya. Adik bahasa Inggris bisa segala kayak ngomong. Bukan include, bukan. Sudah menjadi bagian lah ya, bagian dari yang namanya manusia ada di dalamnya ke arah keduniaan. Kalau di sini bahasanya matbuun fi jami'i bani Adam. Lah eta mah sudah dijadikan tabiat oleh Allah pada semua manusia. Tapi kan kalau hal tersebut itu dipanjangkan sampai eta sebut tulul amal teh, dipanjangkan gitu angan-angan pikiran tentang keduniaannya itu bahkan sampai melebihi jatah usianya. Ta eta nu cilaka marek iraha inget paehna tuh. Kapan mau mengingat mati? Kapan mau memikirkan tentang akhirat? Karena yang tadi kan angan-angannya itu hanya urusan-urusan keduniaan. Gak akan pernah ingat mati, gak akan memikirkan akhirat, moal taat berarti hirupna. Meskipun, anggaplah ya, meskipun orang ini tidak melakukan hal-hal yang jelas pelanggaran, jelas dosa, yang diamalkannya bukan hal-hal yang jelas berdosa. Ya misalnya lah berjudi, misalnya membunuh, jauh tiru karar itu mah. Tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi kan hanya keduniaan itu hal-hal yang tidak berpahala, tidak berdosa, ngenu kitu wunggul gitu si hirup teh, tak ari kitu-kitu teuing mah disebut teh itu jadi dosa. Kalau seperti itu jadi dosanya itu karena atau jatah usia angger tanya. Balik lagi ke pondasi, karena nikmat sehat, nikmat waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan apapun. Tabzir disebutnya kata lain mah dia memubazir, bahasa orang mau masuk nyambut mubazirnya, dia memubazirkan, dia menghambur-hamburkan jatah sehat, jatah waktu yang Allah berikan hanya untuk hal-hal yang gak jelas. Berarti kan ya gak jelas teh dapat pahala atau jadi dosa, henteu duana nage teu jelas. Mun dosa sing jelas, mun pahala sing jelas. Artinya kan kalau jelas dosanya jelas wajib ditinggalkannya, kalau jelas pahalanya kerjakan gitu kan, karena ini berpahala. Tak ieu teh nu keduniaan mah kitu tah kan, tidak berpahala tidak dosa, tapi didinya we kitu hirup lah teh jadi dosa ai kitu teh. Dia ya sudah belum disampaikan ini di Kitabul Iman sebetulnya pembahasannya. Abu Darda yang mengatakan la yablugul ablu haqiqatat taqwa hatta yatruka mayahillu makhofata ayyakuna haroman. Untuk apal Abu Darda, orang soleh pisan. Abu Darda banyak di sahabat Rasulullah, tidaklah akan sampai kepada hakikat yang sesungguhnya, berartinya tidaklah akan sampai kepada
Padahal kan perintahnya itu kan naon teh nu eta teh hakku tuqatih teh. Ayat teh ittaqullaha hakko tuh pan wajib eta teh bertakwanya itu dengan sebenar-benar dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Eta teh Quran pan nya ittaqullaha hakko nya Ali Imran teh nya wala tamutunna illa wa antum muslimun kan ayatnya teh kitu sebut perintah takwa teh ittaqullaha hakko teh yang naon itu bahasa orang yang sebenar-benarnya hanya hak gitu kan ya. Hakko tukoti mah ketakwaan jadi sebenar-benar ketakwaan. Kalau mau bertakwa kepada Allah mah gitu berarti ittaqullaha bertakwalah kepada Allah itu sebenar-benar ketakwaan. Nah Abu Darda mengatakan begini tidak akan sampai berarti ya tidak akan sampai kepada hakikat takwa. Layab blugul abdu hakikata takwa hatta yatruka mayahilu makhofata ayyakuna haroman. Sebelum bisa meninggalkan apa yang sesungguhnya halal tapi dia takut jatuh menjadi tanu tadi loba ting dina kadu urusan kadunyaan teh halal tapi bakal jatuh kepada haram karena menghambur-hamburkan memubazirkan kenikmatan Allah yaitu sehat dan waktu luang eta dosa jadi dosa nama halal gusup nama amalnya amal gusup lah halal tuh sanu nyebut gusup haram dah moal aya moal sahun nyebut ngobrol haram tapi melamun malah ngobrol ketika mendengar azan padahal ada perintah kalau mendengar azan apa yang harus dilakukan kan gitulah itu tanya tata nasihat Abu Darda katanya tidak akan seorang hamba itu tidak akan bisa mencapai ketakwaan yang sesungguhnya ya padahal diperintahkan tadinya ayat teh Ali Imran sebenarnya teh 102 ya itulah Ali Imran bukan apa seberaha tuh 102 ya 102 ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ayatnya teh kan perintahnya jelas. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Nah, tadi disebut bertakwa teh hati-hati. Panjang masalah. Nah, karena takwa ini kan puncak. Kan takwa apa puncak? Dari segala-galanya. Takwa itu sama dengan ya. Takwa itu sama dengan takut kepada Allah tah yang nepi kadinya teh hese nu ieu teh berarti tahapan teh nu rasul ilmi al hikmatu wa rasul hikmati makhofatullah terakhir eta mulai dinu leuwih tidinya puncak dari ilmu itu adalah hikmah teh jadi bener hirupna teh kalau dengan ilmu kan jadi benar berarti kan konsisten dengan ilmunya nanti anggap anak tangga lah gitu. Kalau konsisten dengan ilmu terus kalau ibarat anak tangga mah akan naik ke puncak. Puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Jadi benar gitu kan. Kan kalau berlandaskan ilmu pasti benar ya. Nah, kemudian konsisten gitu. Konsisten dina benerna itu ibarat anak tangga dengan konsisten itu nanti akan sampai kepada puncak nama takwa. Padahal takwa itu di sini diperintahkan bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan. Berarti judul jalan panjang gitu. Dan berliku. Nggak mudah artinya kan untuk menjadi orang yang bertakwa. The long and winding road lah. Yang takwa teh.
Ada puncak atuh eta mah. Karena nantinya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling Nabi teh sudah sampai ke puncak tertinggi urusan eta mah. Beliau itu adalah orang yang paling bertakwa. Makanya menjadi orang yang paling mulia. Tanu tadi teh gitu kata Abu Darda moal nepi takwa-takwa di mana hordeng cek Abu Darda mah takwa ari nu kararitu terus dipigawe gitulah Abu Darda mah. Betul itu tidak halal tidak haram, itu halal tapi ditinggalkan karena takut akan jatuh kepada haram. Tapi nu halal karena takwa mah. Bagi yang takwa itu halal gitu itu sebetulnya, tapi khawatir takut kalau kalau terus artinya akan sampai kepada ini jadi haram, bukan berubah status gusupnya bukan berubah macam pekerjaannya dari halal menjadi haram. Misalnya kalau soal mancingnya, beri judi, penuh haram judi, nalin mancing lah. Dan judi mah kobak gak haram, alah apal tuh kobak. Atau lotret nog, jaman naon lotret nog. Tak kobak tiga di tanah di liangan segede gitu, bahwa ke duit 100, duit 100 lagi. Bahkan meninggali di sok ayah gitu kobak nyerbutan judi lah pokoknya mah. Bahkan orang jahiliyah makana judi itu mendarah daging ya. Yahudi jahiliyah teh para penyembah berhala. Nah orang jahili mah terus penuh halal mun dari mana halal teh kudu jadi haram heula. Kumaha carana supaya jadi haram judi. Di antaranya aja kumaha ya nu halal teh nu katarima teh supaya jadi haram. Aya jauh dibayang yang nu halal. Hobi kan nu haram teh. Orang jahiliyah judinya itu wah pokoknya mah unggal usik gitulah. Unggal usik, unggal kumaha-kumaha wae dijadikan judi. Bertemu dengan temannya gitu tak kumaha membuat acara judi nanti. Karena sudah mendarah daging, gampang teh kan menciptakan perjudian nanti. Roti sepotong ewang, simpan. Siapa yang lebih dulu dihinggapi lalat menang. Taruhan lah sabar dirham. Pokoknya mah judi. Aya nu ngaliwat, tak pikir sabaraha eta duit dina loketna. Lebih rendah atau lebih tinggi dari sekian. Pilih yang ditirai atau yang ada di suku saya. Deal pada eta. Pokoknya mah judi memang dulu. Lantaran mung nu halal teh kudu haram heulaan. Ya banyak kan di kita ini kan sugan teh galatama teh di main bal wae. Galatama main bolanya nggak ada pindahkan karena nguseup galatama nanti pindah karena nguseup galatama nanti yang haram itu judinya bukan mancingnya. Artinya mancingnya haram nggak nyente itu tapi jauh karena takwa mah jauh kan berarti dari apa yang disebut takwa. Kalau kita memang benar sih Abu Darda mengatakan demikian. Tidaklah akan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa, jangan pakai hakikat di situnya ya. Seorang hamba tidaklah akan sampai kepada hakikat takwa sebelum dia meninggalkan sesuatu yang halal. Ya dia tinggalkan itu karena takut menjadi haram. Tan bisa gitu mah takwa ya meureun tapi tidak mendapatkan hak tu kotihi berdina ayat taman itu yang tidak
teraihnya yaitu takwa yang sebenar-benarnya. Beda memang pasti takwa mah ada tahapannya. Ya, takwa ada tahapannya ya, dengan mengatakan Rasulullah SAW kan mengatakan begini, akulah orang yang paling bertakwa. Artinya Rasulullah ada di puncak tertinggi, berarti yang di bawah-bawahnya ini ada. Nah, tapi ada hakikat ketakwaan itu ya bisa diraih dengan cara yang tadi, kalau sudah bisa meninggalkan sesuatu yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Karena takut yang halal ini yaitu masuk atau jatuh kepada yang haram. Artinya tidak bisa kalau menilai hanya dari pekerjaannya tersebut moal haram lebih ke airah hage moal mancing mah. Ya kalau hanya melihat pekerjaannya. Tapi kalau misalnya mancingnya dari pagi sampai sore, isuk-isuk udah piga sore, gitu mancungin lo di pigawai. Kalau ada yang mengatakan jadi dosa, apanya yang jadi dosa? Mancingnya bukan. Mancing masuk isuk menang, tengah berang menang, sore menang, isuk udah piga sore, oke mancing begitu kan Hal lainnya berarti kan, ya atau apapun lah gitunya yang karena contoh, namanya ya contohnya gitu, apa yang dikerjakan itu sebetulnya halal, jatuh kepada haramnya itu kepada masalah lain, berarti haramnya bukan soal pekerjaannya tersebut. Nah tapi karena itu sudah menjadi tabiat, bukan mancing, iya mancing jadi tabiat aku si tukang mancing karena tuh. Iya ya, kembali ke sini bahwa pada diri manusia itu memang tabiat manusia, kodrat, fitrah katakanlahnya, manusia di dalam diri manusia itu ada ke arah keduniaan. Itu juga tidak bisa dihilangkan. Nanti pada hadis berikutnya bab ke berapa nih ayatnya ke-4. Nah bab kelima teh ada ini nih hadis nanti di bab kelima, la yazalu qalbul kabiri syaban pisnataini hubbud dunya wa tulul amal. Emang asli nah gitu jelema. Ini hadis nih ya. Hati orang yang tua bangka alah kobra tua renta benerannya. Padahal tua bangka itu nggak jelek sebetulnya, tapi memang bahasa Indonesia benar, tapi tua bangka itu sangat tua maksudnya teh. Tapi lo menyebut tua bangka teh kesannya bangka warah sih. Jadi goreng batut. Mun tua renta tak gitulahnya tua renta. Gitu lah. La yazalu qalbul kabiri syaban. Hati orang yang sudah tua renta sekalipun sebetulnya tetap muda. Fisnata ini dalam dua hal, yaitu hubbud dunya, kecintaan mencintai dunia, wa tulul amal, pan aslina jelema gitu. Dihilangkan sama sekali nggak bisa, paling bisa diminimalisir. Nah bagaimana cara meminimalisirnya? Arahkan kepada ketaatan, pasti kurang ke arah keduniaan. Kalau arah keduniaan mah eta teh berarti ketaatan mah kan ilmu. Ya orang mau taat kan berarti harus dengan agama kan kalau mau taat. Dengan ilmu kan kalau mau taat. Kalau tanpa ilmu berarti tak kahayang jeung karesepna teh meskipun bukan kepada hal yang melanggar, pasti karena kadunyaan. Anu netral gitu tadi, dosa henteu, pahala henteu. Kalau dengan menghadirkan, mendatangkan, memasukkan unsur agama, tarahkan tadinya, anggar berarti kudu ilmu heula mun gitu mah. Ya kalau tanpa ilmu
Al hawa mah netral, tapi sangat rentan diseret oleh nafsu gitu tak masalah nate. Kalau tanpa ilmu agama nggak akan kuat nih melawan dia teh melawan nafsu teh. Ya tanpa ilmu agama nggak akan ada yang kuat nih melawan nafsu. Sementara kan nafsu sendiri kan kecenderungan dan mengarahkannya ke hal yang buruk. Bertahan lah dari nafsu. Jadi si al hawanya ini tidak ke hal yang jelek, tidak ke hal yang buruk, tadilah dino netral we dulu dah gitu gungkul ke jadi dosa hirup teh. Karena kalau seperti itu berarti kan tidak taat, berarti kan taat mah kudu pakai agama. Taat itu harus dengan agama, harus dengan ilmu. Tanpa agama, tanpa ilmu, ini al hawa mau kemana? Andai tidak terseret nafsu tidak angker doraka. Karena dia tidak taat, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan ilmu. Puguh deui lah, jelas kalau memang yang terseret terbawa oleh nafsu, oleh setan, pasti ke hal yang buruk, nggak ada hal yang baik pasti. Tapi teh al hawa teh gitu kalau tidak diarahkan pada ketaatan, meskipun tidak ke hal yang buruk, bukan ke hal yang maksiat, berdosa, melanggar, tanuki nu disebut nu halal jadi jatuh kepada yang haram, hirup nangen saukur ngagugu kahayang jeung karesep, lain karena dosa sebenarnya mah. Bukan perbuatan dosa yang dilakukannya, tapi ieu tah ngagugu kahayang jeung karesep, bukan aing ngagugu teh bahasa Indonesia teh naon? Tah gitu, mengikuti, menaati berarti nya mengikuti, menaati. Di Quran banyak ayatnya yang disebut nanti mengikuti al hawa, lain mengikuti nafsu. Mengikuti nafsu mah sudah jelas, tapi hidupnya itu mengikuti al hawanya. Al hawa teh kahayang jeung karesep tanpa agama. Rupa karesep mah hobi kesukaan orang kan beda-beda. Aya nu hobi shopping, ya aya anu hobi alah kan rupa ngarang hobi mah. Aya nu shopping, aya nu climbing, aya nu fishing alah. Ya teh makanya jeung karesep ya, karena itu kan jelas bukan agama kan. Aya nu touring eta itu karesep teh beda-beda lah pokokna mah. Dosa teh pada asalnya nya, dosa enggak? Dosa anu ngalanggar nu mana bener dah henteu kikituan mah. Tah eta kahayang jeung karesep. Ya, itu ketaatan bukan? Masalah nama kalau terlalu tah gitu di situ gitu mengikuti itu kahayang jeung karesepna, pasti bukan taat kikituan mah. Karena yang benar itu tadi makanya saya tanyakan ari ngagugu teh naon bahasa Indonesiana? Mengikuti, menaati. Hidup ini harus mengikuti, menaati siapa? Eta anu bener mah. Ayo iyalah asli 2 hiji 25 ya. Iyalah terakhir no ianya untuk season ini lah. Mayuti illaha war rasula tak geuning kudu kitu, hirup mah jelas. Mayuti illaha war rasula, ieu gagugu teh nu kieu ye. Barang siapa mengikuti, menaati Allah dan Rasulnya. Tata ayat An-Nisa 69. Mayuti illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk perintah juga banyak di Quran teh. Atiullah wa atiur rasul. Gugu, tadi tak bahasa Indonesia bahasa Sunda gugu, ikuti, taatilah Allah dan Rasulnya, kan banyak perintahnya. Bukan mengikuti, menaati, ngagugu al hawa. Al hawa teh kahayang jeung karesep, komo ngagugu setan mah ulah pisan. Wala tabi ayat teh
Walatat tabiit iya nasihat Nabi Ibrahim ka bapana, janganlah mengikuti jalan-jalan setan. Tapuguh nu etama mengikuti setan menjelas, mengikuti al hawa saja salah. Nu bener mah atiullah hawa itu eta teh. Meskipun al amal teh karena arah kahayang jeung karesep itu ke arahnya ke dunia. Nah, agama mah kudu make ilmu heula. Kalau taat kepada Allah harus dengan ilmu, dengan agama yang Allah turunkan. Kakara bisa taat kepada Allah. Hari itu mah hayang niat wungkul taat kepada Allah ngaji natara rek kumaha carana. Ini artinya ilmu agamanya tidak dimasukkan meskipun ada keinginan kemauan untuk taat kepada Allah, bingung pasti caranya bagaimana. Kalaupun dilakukan salah pasti carana karena bukan cara yang ditetapkan oleh Allah. Jadi eta kumaha manehna al hawa deui eta ge ngaranna ari kumaha manehna teh. Meskipun ini urusan agama, urusan ibadah, urusan ketaatan, tapi berdasarkan dirinya bukan berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Disebut teh jage hayang kemauan keinginan niat taat tara ngaji moal panggih jeung taat teh moal. Gak akan ketemu itunya dengan apa itu ketaatan. Tapi setelah tambahannya sampai di situ ya bahwa memang itu tabiat, itu kodrat, itu fitrah bahwa pada diri manusia itu ada ke arah keduniaan. Nah ini yang harus diminimalisir, di manage lah sebut nanti. Ya ku urang rek dikumahakeun dan dipicin moal bisa. Yang benar itu diminimalisir. Cara meminimalisirnya arahkan kepada ketaatan, pasti kurang ke urusan keduniaannya. Tapi kan muncul masalah baru di DT karena untuk taat kan tidak mudah ternyata. Untuk taat itu harus masukkan ilmunya. Kudu ngaji berarti hirup teh teu ngaji mah hayang taat ge moal bisa.